Rekan-rekan, nah kali ini kita mau membahas materi yang namanya effective selling skill. Ya, mungkin rekan-rekan kalau mendengar kata selling itu udah tidak aneh lagi, ya sudah merupakan kata yang sering didengar, ya. Tetapi yang saya ingin bahas kali ini itu bukan cuma sekedar selling skill, tapi ada kata efektifnya. Apa artinya? Ya, artinya kita mau mencoba untuk belajar ya bagaimana cara menjual yang lebih efektif. Lebih efektif artinya apa yang kita lakukan ini memberikan hasil yang lebih maksimum. Ya, itulah yang namanya effective selling skill. Ya, nah sekarang coba kita mulai aja ya. Oke, proses selling ya. Mungkin Anda sudah tahu ya, ini hanya sebagai reminder aja, pengulangan aja. Ada 3 bagian yang besar ya. Pertama itu proses opening ya. Yang kedua itu proses probing ya. Dan yang ketiga itu proses closing. Ini bagian inti dari proses selling ya. Nah, sekarang saya akan membahas yang bagian yang pertama, yaitu bagian opening. Ya, nah bagian opening ini bagian yang paling penting dari seluruh proses. Kenapa demikian? Karena kalau Anda mulai openingnya aja sudah tidak baik, maka proses probing dan closingnya akan semakin kecil. Ya, kalau Anda openingnya baik, kemungkinan Anda closingnya itu jauh lebih besar. Ya, tentu aja dengan probing yang lebih baik, closing akan lebih baik pula. Oke, nah sekarang kita akan bahas yang bagian pertama, yaitu masalah opening. Nah, rekan-rekan, saya mau bagi menjadi 3 bagian dalam hal pembukaan. Ya, bagian pertama itu adalah menciptakan suasana yang positif. Apa maksudnya menciptakan suasana positif? Nah, menciptakan suasana positif ini artinya Anda harus menciptakan situasi di mana lawan bicara Anda itu menjadi sangat tertarik dengan Anda. Atau dia menjadi antusias mendengarkan Anda. Nah, itulah menciptakan suasana yang positif. Menciptakan suasana positif ini bisa dengan bagaimana Anda berpenampilan yang pantas. Ya, berpenampilan pantas bukan Anda harus berpakaian pakaian yang mahal, ya, atau pakai jas atau pakai dasi, enggak harus gitu. Tapi berpenampilan pantas itu setidak-tidaknya Anda berpakaian yang rapi dan bersih dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan kondisinya. Nah, sesuai kondisi itu artinya kalau Anda bertemu dengan orang yang levelnya tinggi, ya, setidak-tidaknya Anda berpakaian formal, ya, atau Anda setidak-tidaknya menggunakan pakaian yang berkerak, ya. Jangan Anda mau ketemu dengan bos, dengan owner, ya, tapi Anda pakaiannya pakai kaos oblong, ya, dengan santai. Nah, inilah salah satu penampilan yang pantas. Rambut juga, rambut harus Anda rapikan dulu, ya, terutama Anda yang naik motor, ya. Muka juga, kalau Anda naik motor, mukanya kucel, Anda tidak bersihkan dulu. Nah, ini adalah penampilan yang pantas yang harus Anda persiapkan sebelum Anda bertemu dengan customer Anda. Ya, yang kedua, bersikap menyenangkan. Nah, ini sikap menyenangkan ini memang agak sulit, ya. Harus Anda pelajari bagaimana Anda bersikap menyenangkan jika bertemu dengan orang. Kadang-kadang orang yang satu dengan yang lainnya itu caranya berbeda. Misalnya, kalau orang yang sangat antusias atau orang yang sangat gembira, Anda harus memulai dengan percakapan yang friendly, misalnya gitu ya. Tapi kalau yang serius, ya, yang apa namanya, yang dia tidak suka bercanda, Anda mendekati dengan cara yang menggembirakan, mungkin buat mereka tidak menyenangkan. Nah, ini nanti kita akan pelajari bagaimana tipe-tipe setiap orang kita hadapi dengan cara yang berbeda-beda, ya. Nah, ini sikap menyenangkan. Nah, yang ketiga, memperkenalkan diri dan berurusan dengan sopan dan ramah. Nah, memperkenalkan diri ini juga ada tekniknya, ya.
Nanti saya akan ajarin secara detail bagaimana caranya Anda bisa berbicara dengan orang yang pertama kali bertemu itu dalam waktu yang singkat, orang itu akan senang dengan Anda. Ya, tapi yang penting 3 poin ini harus Anda perhatikan: berpenampilan pantas, bersikap menyenangkan, memperkenalkan diri dan perusahaan dengan sopan dan ramah. Itu yang harus Anda ciptakan. Oke. Nah, langkah kedua, ya, dalam menyebutkan tujuan kunjungan, ya. Nah, dalam melakukan kunjungan, ya, menyebutkan tujuan, ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan. Usahakan Anda dibuka dengan kata-kata yang positif. Maksud kata-kata positif gini, misalnya Anda datang, ya, jangan Anda mengatakan, maaf, boleh saya mengganggu. Nah, kenapa ini tidak boleh? Sebenarnya ini bukan hal yang salah, karena kebanyakan orang timur, orang kita ini berbahasa basi gitu ya, tapi punya efek yang negatif. Ketika orang mendengar bahwa Anda datang untuk mengganggu, maka reaksinya akan negatif. Dia akan berpikir, oh mau ganggu gue ya. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Tapi gunakan dengan kata yang positif. Kata yang positif misalnya, Bu, Pak, saya ingin membawa informasi yang berguna. Ketika orang mendengar kalau kita datang mau mengganggu dengan membawa informasi yang berguna, reaksi orang itu akan berbeda. Begitu dengar, oh ada informasi apa nih? Ya, yang pertama itu dia akan mempunyai jarak, sedangkan yang kedua dia akan berminat. Nah, ini yang kata-kata yang tepat akan memberikan reaksi yang berbeda. Jadi Anda coba berikan atau kumpulkan kata-kata yang lebih positif, ya. Salah satu contohnya tadi, saya membawa info yang berguna, atau misalnya, Bu, saya mau beri kabar gembira nih. Nah, ini adalah kata-kata yang positif pembukaan yang akan membuat orang lebih tertarik ketimbang Anda menyebutkan maaf mengganggu. Oke, yang kedua, ya, berpenampilan percaya diri. Nah, percaya diri ini sebenarnya, ya, lebih tepatnya, ya, orang yang udah siap itu lebih percaya diri ketimbang kalau Anda tidak siap. Nah, itu akan terlihat dari cara bicara Anda yang jelas, mantap, tanpa keraguan, ya. Kalau Anda begitu datang aja udah nggak percaya ngomongnya, nggak meyakinkan, nah orang juga yang ketemu dengan Anda itu akan berpikir, ini mau ngapain? Loh, kok kayak gini, gitu kan? Tapi dengan percaya diri, tanpa keraguan, itu akan membuat orang yang menerimanya akan lebih enak, ya. Dan Anda juga harus menjamin bahasa tubuh yang terbuka atau tulus, ya, ketulusan, keterbukaan, ya. Nah, ini juga akan memberikan respon yang positif kepada customer Anda, ya. Dia akan berpikir, oh orang ini benar-benar mau membantu, orang ini benar-benar ingin memberikan cuan atau memberikan keuntungan buat kami, buat kita, ya. Nah, jangan Anda, ya, melakukan satu hal yang sifatnya memberi kesan bahwa kita mau menang sendiri atau mau untung sendiri, ya. Ini biasanya kalau Anda dikejar target, dikejar deadline, ya, Anda tanpa sadar bisa ngomong seperti ini, ya. Tolong dong Pak atau Bu, yang penting daftar dulu aja, atau yang penting order dulu. Nah, hati-hati Anda dalam berbicara. Anda akan terlihat apakah Anda mau membantu atau mau memanfaatkan mereka. Ya, dengan kata-kata yang seperti itu, customer akan pikir, oh, dia mau enaknya sendiri, dia mau untung sendiri, tapi nggak peduli tentang saya. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Anda jangan memberikan kesan bahwa kita mau memanfaatkan mereka, tetapi kita harus memberikan kita mau membantu mereka, mau menguntungkan mereka. Ya, itu yang harus Anda perhatikan dalam menyebutkan tujuan kunjungan. Oke? Dan yang ketiga, mendapatkan minat. Apa arti mendapatkan minat? Ya, dan biasanya, ya, kalau kita berbicara kepada customer atau kita mengunjungi customer, yang di dalam pikiran kita itu satu. Saya pengen omongin apa yang ingin saya jual. Saya ingin omongin apa yang saya punya.
saya ingin ngomongin tentang diri saya saja. Nah, ini kesalahan di dalam Anda berkomunikasi dengan customer Anda. Anda jangan hanya bicara tentang diri Anda, customer Anda tidak pengen mendengarkan Anda. Yang dia inginkan bahwa dia ingin didengarkan oleh Anda. Maka Anda harus memancing supaya customer berbicara tentang dirinya, supaya customer mau mengungkapkan problemnya, mengungkapkan kebutuhannya, ya. Itu yang membuat kita menjadi menyenangkan dalam berbicara. Nah, poin ini nanti kita akan bahas panjang lebar di dalam materi communication skill, ya. Tetapi intinya Anda harus mencoba jangan hanya ngomong tentang program-program Anda, produk-produk Anda terus-menerus tanpa memberi kesempatan customer untuk bicara tentang dirinya. Ya, harus Anda usahakan komunikasi Anda dalam komunikasi Anda, customer menjadi berminat bicara dengan Anda. Itu yang harus Anda buat terlebih dahulu. Nah, rekan-rekan, ada 5 cara membangun hubungan secara cepat dengan customer, dengan siapapun, ya, meskipun Anda baru bertemu dengan customer. Dengan 5 cara ini, mereka akan senang berbicara dengan kita. Ya, apa itu 5 cara yang bisa membuat Anda berkomunikasi dengan cepat, dengan mudah, sehingga Anda bisa menyenangkan buat customer? Ini, ya. Pertama-tama, yang tadi sudah saya bahas di awal, yaitu memberi kesan pertama yang baik. Nah, itu yang baru saja kita bahas, ya, memberi kesan yang baik, ya. Bagaimana Anda berpenampilan, bagaimana Anda mengucapkan kunjungan dan segalanya. Ini yang pertama, memberi kesan yang baik. Yang kedua, ya, ingat dan ucapkan nama dengan benar. Nah, ini yang sering kita lupakan. Walaupun hal ini simple, sederhana, namun jarang kita lakukan karena ini tidak terbiasa. Nah, rekan-rekan, nama itu penting buat lawan bicara kita. Kalau kita menyebutkan nama, seakan-akan kita ini akrab, ya. Misalnya Anda bicara dengan saya, ya, Anda bilang, selamat pagi Pak Monang, gimana kabarnya Pak Monang, ya. Itu akan jauh lebih menarik buat saya daripada Anda bilang, selamat pagi Pak, apa kabarnya Pak, gimana Pak bisnisnya. Nah, tanpa menyebut nama, dengan menyebut nama itu beda sekali, ya. Di dalam bisnis yang besar, customer service dimanapun juga, baik di toko yang besar maupun toko yang kecil. Kadang-kadang toko yang kecil itu, ya, dia mempraktekkan ini loh, ya. Saya ke warung kecil, ya, atau ke Alfa gitu kan, dia tahu nama saya, dia akan sebutkan nama saya. Dan saya merasa bahwa, oh, ini akrab dengan mereka, walaupun saya tidak kenal nama mereka. Tapi dengan menyebut nama saya seakan-akan dekat dengan mereka. Apalagi Anda kalau ketemu dengan customer yang setiap hari, bukan setiap hari, tapi Anda sering bertemu dan Anda tidak mengenal namanya atau tidak menyebut namanya, buat customer Anda itu seakan-akan Anda jauh. Anda tidak akrab, Anda tidak dekat dengan mereka. Tapi setiap kali Anda berbicara, ya, setiap kali Anda berkunjung dan Anda menyebut nama mereka, itu akan mempunyai suasana yang sangat berbeda. Itu hal yang sederhana, namun Anda lupa lakukan. Mulai sekarang, Anda harus coba biasakan menyebut nama setiap customer Anda agar Anda bisa, ya, memberi kesan Anda ini akrab, Anda ini dekat dengan mereka. Yang pertama, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, bangun kedekatan dengan mencari kesamaan. Nah, ini memang lebih sulit tetapi juga tidak sulit, ya. Kadang-kadang kalau kita baru bertemu dengan orang dan kita bertanya, misalnya, Pak Monang asal dari mana Pak? Oh, Bapak nih dari namanya kelihatannya dari Medan nih. Nah, oh enggak, saya bukan dari Medan, saya dari Tangerang. Oh, dari Tangerang ya Pak. Wah, saya pernah ke Tangerang Pak. Tangerang itu terkenal sama bakminya Pak. Oh, bakmi Tangerang itu enak. Oh, kamu juga suka bakmi? Iya, saya suka bakmi. Nah, ngomongin bakmi aja, ya, bisa membuat orang yang kita ajak bicara itu lebih menjadi akrab. Bahkan tanpa kita sadar,
bahwa kita seakan-akan udah punya satu kesamaan yang benar-benar kita ini cocok dekat. Nah, Anda coba cari kesamaan dari setiap customer Anda. Tidak harus berasal dari mana, tapi hobinya, makanannya, ya, dan apa namanya kesukaannya. Misalnya kalau dia suka jalan-jalan, Anda omongin jalan-jalan. Kalau dia suka makan makanan tertentu, ya, misalnya dia suka martabak, Anda omongin, Pak Monang, ada martabak yang enak nih daerah sini. Wah, nanti saya beliin yang martabaknya. Nah, itu akan memberi kesan bahwa Anda punya hubungan yang lebih dari sekedar customer dengan Anda. Ya, ini yang harus Anda coba praktekkan, mencari kesamaan, ya, kedekatan dengan customer, ya, supaya Anda seakan-akan benar-benar akrab dengan dia. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, lakukan mirroring. Ini memang tidak mudah melakukan mirroring. Apa arti mirroring? Nah, dalam setiap orang dalam berbicara mempunyai gaya tersendiri, ya. Nah, kita harus coba ikutin gayanya. Misalnya, kalau saya ngomong kayak begini, ya, gerak-gerik, ya, Anda coba ikutin gaya saya ngomong, tidak harus persis, tapi mirip-mirip, gitu ya. Tapi kalau saya ngomongnya seperti ini, ya, ya gini ya, saya pengennya kamu seperti ini. Anda juga boleh ikutin. Oh, gitu ya, Pak Monang. Kalau gitu baik, Pak, saya akan lakukan. Ya, jadi itulah namanya mirroring, ya. Nah, mirroring ini, ya, mempunyai kesan kalau kita bicara dengan orang dengan menggunakan gaya style yang sama, orang itu akan nyaman dan bicaranya, dia akan merasa, oh, orang ini sama sama gue nih, ya. Nah, dia mempunyai satu kesamaan. Nah, itu yang Anda pelan-pelan coba Anda perhatikan cara customer Anda berbicara, Anda tiru gayanya pelan-pelan, Anda lakukan tanpa harus tergesa-gesa, ya, artinya secara wajar, ya, jangan dipaksakan, karena itu nanti akan punya dampaknya negatif kalau dipaksakan. Pelan-pelan, secara wajar aja. Nah, Anda coba perhatikan, awan bicara ini akan punya kesan yang berbeda dengan Anda kalau gaya Anda mirip-mirip dengan dia. Ya, misalnya kalau customer Anda gaya bicaranya sangat antusias, tapi Anda bicaranya dengan lemes, ya, dengan tidak bersemangat, orang itu juga akan, aduh, ini orang apa sih nih, ya, jadi nggak enak diajak bicara. Kalau lawan bicara semangat, Anda juga harus bersemangat. Kalau dia serius, Anda coba lebih serius, ya, itu namanya mirroring. Dan yang terakhir, ya, berikan pujian secara tulus. Nah, ini ada orang yang bilang, Pak, saya tidak biasa memuji, Pak. Memang awalnya orang itu bisa bukan karena dia melakukan secara tiba-tiba, tapi karena terbiasa. Anda coba lakukan untuk melakukan pujian customer Anda dari hal yang kecil. Misalnya, woi Pak Monang, bajunya bagus nih, pakai batik, gitu kan. Oh, ini suatu pujian yang mungkin nggak terlalu gimana-gimana, tapi dengan dipuji gitu, oh, dia perhatiin gua nih, gitu kan, dia perhatiin saya, ya. Atau Anda perhatikan, misalnya Anda kunjungan ke apotek, Anda perhatikan apoteknya bagus, bersih, ya, indah. Anda boleh memuji, wah Pak Monang, apoteknya keren nih, bersih Pak, ya. Mungkin juga bukan hal bersihnya, rame, misalnya, wah Pak Monang, apoteknya rame nih, wah jam segini itu biasa apoteknya lain tidak serame ini nih. Wah hebat nih Bapak nih, apoteknya tiap hari rame terus. Nah, itulah contoh pujian-pujian. Dan Anda berikan pujian secara tulus. Nah, Anda harus cari, ya, Anda harus lihat apa yang bisa Anda puji terhadap customer Anda. Ya, jangan memuji itu terus. Itu namanya Anda tidak kreatif, itu basi. Pujilah segala sesuatu yang secara spontan Anda lihat, Anda rasakan yang bisa dipuji kepada customer Anda. Nah, dengan melakukan kelima hal ini, ya, memberikan yang pertama yang baik, ingat dan ucapkan nama dengan benar, bangun kedekatan dengan mencari kesamaan, melakukan mirroring, memberikan pujian secara tulus dalam setiap komunikasi dan setiap Anda berbicara dengan customer. Saya berani yakin customer Anda akan senang bicara dengan Anda.
Ya, Anda harus latihan, coba latihan. Kalau sulit, ya, 3 poin yang utama yang Anda coba lakukan. Ya, yang pertama, berikan kesan pertama yang baik, itu udah wajib. Ya, ucapkan nama dengan benar, ya, itu yang harus Anda belajar, biasakan, dan bangun kedekatan dengan mencari kesamaan pada orang-orang yang baru Anda kenal. Kalau orang yang sudah lama Anda kenal, yang sudah sering Anda bertemu, ya, Anda harus cari cara bagaimana Anda memuji dia. Oke, nah baik. Kalau kita sudah melakukan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan customer, nah langkah selanjutnya adalah bagaimana kita membangun bisnis dengan customer. Ya, untuk bisa membangun bisnis dengan customer, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus membuat persiapan yang baik. Tanpa persiapan yang baik, apapun yang Anda lakukan, ini hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan Anda, dan juga ini akan menimbulkan kesan yang tidak baik, sehingga Anda sulit untuk memperbaikinya di kemudian hari. Dengan persiapan yang baik pun, kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, karena dalam pelaksanaannya, apa yang sudah Anda persiapkan tidak bisa Anda deliver dengan baik. Tapi kalau Anda sudah mempersiapkan dengan baik, itu akan memungkinkan Anda mendelivernya dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, yang kedua, ini yang baru. Ya. Kalau Anda berbicara bisnis dengan customer, hindari Anda hanya one way communication atau langsung bicara tentang bisnis, ya, dan Anda tidak berbicara lebih akrab, lebih enak, lebih santai, ya, dengan cara yang namanya human business human, ya. Harus Anda buka dengan human side dulu, ya. Human side itu artinya Anda bicara yang hal-hal yang ringan tentang customer Anda, keadaannya, kesehatannya, dan bicara ya hal-hal yang ringan-ringan, ya, yang menyentuh mereka punya personalnya, ya. Baru setelah membukaannya dengan personal, mulai dengan bisnis, ya. Kalau sudah Anda mau bisnis kelihatannya kurang bisa bicara apa masuk lagi, masih kaku, Anda mulai dengan human lagi, ya. Lalu balik ke bisnis lagi. Nah, itu yang namanya human business human. Nah, hal ini harus Anda lakukan terus-menerus, latihan secara konsisten supaya Anda menjadi suatu pola yang terbiasa. Ya, kadang-kadang saya kalau mendengar role play rekan-rekan terutama yang baru bergabung, ya, itu pertama kali ngomong udah, Pak, kenalkan nama saya si ini, dan Pak saya mau ngomongin masalah bisnisnya, Pak saya produknya ini punya nih, terus sampai selesai, terus akhirnya dia tidak bisa closing karena dia hanya ngomongin tentang dirinya sendiri, tentang bisnisnya tanpa menyentuh humannya. Nah, sekarang kita mau belajar gimana supaya kita melakukan komunikasi tidak sekaku atau sejelek itu, tapi kita mulai dengan human, lalu baru ke bisnis, ya. Nah, kalau Anda melakukan satu pertanyaan kepada customer Anda, lakukanlah kalau Anda bertanyanya yang sesuai dengan manfaat yang ingin Anda inginkan, atau ada hubungannya dengan bisnis atau hubungannya dengan pembicaraan Anda ke depannya. Jangan bertanya asal bertanya yang tidak ada manfaatnya, atau yang akhirnya pertanyaan itu tidak memberi dampak apa-apa. Jadi Anda harus persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda munculkan kepada customer Anda. Ya, nah itu namanya kalau kita lihat human business human. Ya, jadi kita mulai dari human, ya, lalu kita masuk ke bisnis, lalu mulai ke human lagi, ke bisnis lagi, dan selanjutnya sampai Anda bisa closing. Oke. Nah, rekan-rekan, saya ingin memberi contoh kepada Anda bagaimana sebenarnya format human business human. Ya, misalnya gini. Oke. Pertama kali Anda datang ke customer, Anda menyebutkan tujuan kunjungan dan mengucapkan salam, ya. Selamat siang Pak Amir. Ini misalnya customer Anda namanya Amir, ya. Selamat siang Pak Amir. Gimana kabarnya nih? Keluarga dalam keadaan sehat semua Pak Amir? Ya. Kemarin liburan kemana Pak Amir? Nah, perhatikan rekan-rekan, ya. Saya sebutkan nama dari customer
yang Pak Amir ini tidak hanya sekali, tetapi dalam awal saja saya sudah nyebut berkali-kali. Nah, Anda perhatikan dengan melakukan ini, suasana akan lebih cair, pembicaraan akan lebih menyenangkan. Ya, lalu setelah pembukaan, setelah cair, baru kita mulai masuk ke bisnis. Pak Amir, pernah dengar produk baru perusahaan kami nggak? Ya, boleh saya jelaskan tentang produknya Pak Amir? Nah, Anda jelaskan, ya, nggak usah panjang lebar dulu, jelaskan secukupnya. Lalu Anda mulai bertanya, bagaimana Pak Amir? Apakah berminat untuk order? Atau bagaimana Pak Amir? Apakah sudah mengerti atau sudah jelas apa yang saya jelaskan? Ya. Lalu, kalau memang customer Anda belum tertarik, Anda masuk ke human lagi. Ya, pergunakan kata penghubung yang tepat untuk mengalihkan pembicaraan dari bisnis ke human. Ya, misalnya, ngomong-ngomong, Pak Amir dan keluarga suka pergi camping ya? Oh, sekarang sudah banyak tempat camping yang bagus-bagus dan fasilitasnya lengkap-lengkap Pak Amir. Ya, berapa minggu lalu saya camping di teater, enak tempatnya. Anda bicara tentang hobi mereka, tentang camping, ya, diskusikan camping, dia akan jauh lebih semangat bicara, lupakan bisnis dulu, ya, ngomong dengan hal humannya dulu, hobinya, kesukaannya. Ketika sudah akrab, Anda masuk lagi ke bisnisnya, ya. Nah, jadi gimana ini Pak Amir? Minat untuk order produknya? Nah, jadi Anda balik ke bisnis. Biasanya kalau orang itu sudah diajak ngomong hobinya, diajak ngomong hal yang menyenangkan, ya, dia akan lebih melihat positif dari bisnis kita. Dia akan lebih mudah untuk ikut bisnis kita, ya. Nah, tapi kalau memang masih belum minat lagi atau belum minat juga, Anda balik lagi ke human, bicarain bisnis saja. Jangan bicarain bisnis, bicara humannya aja, ya. Dan kalau customer semakin tertarik dengan pembicaraan dan Anda ada indikasi tertarik dengan bisnis Anda yang Anda tawarkan, baru lanjutkan ke bisnis sampai terjadi closing. Tapi kalau sampai terjadi pertemuan pertama itu tidak berminat dan tidak closing, jangan kecewa. Oke, Anda lanjutkan aja ngomong tentang human, ya. Anda adakan pendekatan, Anda bina hubungan dulu dengan mereka. Kalau sudah hubungan Anda baik, nanti Anda cari waktu lagi, Anda datang lagi di waktu yang lebih tepat untuk ngomongin bisnis Anda, ya. Karena kalau Anda paksakan nggak ada gunanya dan customer bisa menjadi lebih sebel sama Anda, ya. Tapi kalau Anda mengalah, oh ini sekarang nggak bisa closing, nggak apa-apa. Anda bina hubungan dulu, ya. Sekali-kali Anda kontak lewat WhatsApp atau lewat telepon, ya. Anda bangun hubungan supaya dia lebih akrab, lebih dekat dengan Anda. Begitu udah lebih akrab, lebih dekat, Anda datang lagi, Anda tawar lebih lagi, dan kemungkinan closingnya akan jauh lebih besar ketimbang Anda paksakan harus closing pada saat itu, yang akhirnya Anda akan lepas bisnis Anda dari customer Anda. Oke, nah itulah yang namanya human business human, ya. Nah, Anda coba latihan, ya. Anda buat sebuah dialog atau role play dengan teman Anda, ya. Ada yang menjadi owner, ada yang menjadi sales, atau ada yang menjadi PSR, ya, atau metrep, ya. Anda coba bentuk komunikasi human business human dan rasakan feeling apakah pembicaraan Anda sudah menarik atau belum. Nah, mungkin kalau ada teman Anda yang lain bertiga, yang satu jadi pengamat, menilai kira-kira peran si sales ini udah bagus belum human business human-nya, kurangnya di mana, ya. Dan Anda berikan saran, oh harusnya begini, harusnya seperti ini. Nah, nanti gantian role play-nya. Yang jadi sales jadi owner, yang jadi pengamat jadi sales, dan seterusnya. Ya, dengan latihan seperti itu, membiasakan diri, ya, dengan format human business human, Anda akan punya gaya bicara berbeda. Tidak sama lagi seperti Anda menawarkan bisnis yang standar, formal, yang membuat pendengar yang bosan, ya.
Itu yang harus Anda lakukan. Oke? Materi training kali ini saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Rekan-rekan, Anda harus bangun ya, cara berhubungan secara tepat dengan gimana cara yang simpel ini ya. Pertama adalah Anda berikan kesan pertama yang baik ya. Ingat dan ucapkan nama orang dengan benar ya. Yang ketiga, bangun kedekatan dengan teman. Dan yang keempat, dilakukan mirroring. Dan yang terakhir, Anda berikan ujian secara tulis. Inilah 5 cara berkomunikasi yang membuat Anda nanti akan lebih akrab lagi Anda berbicara, berkomunikasi dengan customer Anda, meskipun itu customer yang baru pertama kali Anda kenal. Ya, Anda harus lakukan eksperimen. Dan jangan lupa Anda lakukan Anda dengan format human business human. Ya, dengan melakukan bangun bisnis Anda dengan format human business human, kemungkinan Anda closingnya akan menjadi semakin besar ketimbang hanya Anda membicarakan hanya bisnisnya. Oke, baik. Sekian dari saya ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada hari ini akan mempunyai satu gambaran yang lebih efektif buat Anda untuk closing Anda punya kunjungan kepada customer Anda. Oke, ya, sekian. Terima kasih.